Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Alaihi afdulus salati wa atamu taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Qauluhu bentar. Halaman biraki 34. Yang terakhir ghadwatun fi sabilillah. Kalau kemarin di hadis yang ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha, saya terangkan secara global bahwasanya kita sebagai orang Islam itu menunggu dari satu waktu ke waktu yang lain itu menunggu kebaikan. Mongso esuk ya apik, mongso sore ya apik. Hakikate kan ngoten, dari salat subuh nunggu salat zuhur mangke nunggu salat asar, terus begitu. Artinya walaupun di tengah-tengah ada maksiat atau apa, tapi sebenarnya hakikatnya kita adalah menunggu. Itu patut disyukuri ya. Soalnya imannya gak hilang. Tapi ada syarah yang lain saya perlu jelaskan. Ghadwah menurut beberapa ulama, bahasa ghadwah atau rawhah itu az-zahab ila jihad fi sabilillah. Jadi pergi untuk menegakkan agamanya Allah. Kalau diistilahkan jihad berarti bisa diartikan apa? Perang membela agamanya Gusti Allah. Terus bagaimana kalau saat ini sekarang kita bisa apa ndak? Ya nek pengen sing perang temenanan bedil-bedilan wis ora wayahe, durung wayahe lah. Sapa Imam Mahdi nih kira-kira sing iso dadi. Jadi kita itu belum saatnya untuk perang fisabilillah kecuali pas saat penjajahan. Ya, makanya saat penjajahan itu Mbah Hasyim Asy'ari ada yang terkenal dengan namanya resolusi jihad. Keren itu. Itu sebuah pemikiran yang revolusioner, pemikiran yang tidak bisa dimiliki kecuali orang yang sudah mencapai maqam mujtahid. Dan Mbah Hasyim Asy'ari itu maqam mujtahid gitu. Jadi mutusno nek melawan Belanda itu padha kaya jihad fisabilillah itu angel. Golekno dalile angel. Nek sakniki yo gampang sih mungkin cara sakniki ana wong gampang mempermainkan Al-Qur'an dan hadis. Tapi kan usul fikihnya bagaimana, kemudian balaghahnya bagaimana, kemudian apalagi qawaid fikihnya itu bagaimana, itu kan enggak semuanya orang bisa kan ngoten. Jadi resolusi jihad itu sejarah Indonesia yang besar itu. Bahkan suatu saat Gus Mus itu pernah di pameran lukisan, ya, pameran lukisan dalam. Pameran lukisan di situ semuanya lukisan-lukisan yang ya gamane modern dan segala macam gitu. Tapi ada satu lukisan itu lukisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kaget Gus Mus, loh iki kok ono lukisannya Mbah Hasyim Asy'ari itu ada apa di sini gitu. Siapa yang bikin? Cari orangnya. Dicari ternyata sing ngelukis iku singkek. Berarti singkek ta mboten? Cina. Ora sukek lho. Singkek, Cina tenan. Cina sing wis meh kok Iqbal niki lho. Mripate wis ora kon merem, kon melek ya merem terus. Ayo delalah ya jejer ya akrom barang. Iki singkek gosong. Jangan-jangan kamu memang singkek ya hasilnya ya, ora turunannya bareng. Ya. Jadi ada gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bingung yang bikin lu orang Cina, orang Cina. Terus ditanya, "Kenapa kamu bikin gambar? Kamu kenal sama orang ini?" "Ya kenal, ini Hadratus Syekh." Jawabnya gitu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. "Loh kamu kenal orang ini?" "Ya kenal. Kalau nggak ada orang ini Indonesia nggak ada." Sampai seperti itu. Jadi kontribusinya Mbah Hasyim Asy'ari, kontribusinya NU di kemerdekaan Indonesia itu luar biasa, jihad. Jadi sampai niki misalnya aku pengen perang ning Palestina jihad atas nama apa gitu loh. Itu Palestina juga bukan negaramu. Kemudian apalagi
Kamu juga bukan tumpah darahmu bukan di sana kan. Ono sing Blobo, ono sing ono sing di Karimun Jawa, ono sing di Dindas, pokoknya ngonten niku. Jadi bagaimana bentuk kita kalau melihat seperti itu? Kalau kita telusuri lagi Palestina itu sebenarnya kalau kita jihad di sana juga rodok konyol karena sebenarnya yang mengatur perang melawan Israel itu Hamas. Hamas sendiri itu khilafah ideologinya khilafah. Wah, benturan juga kalau sudah menjadi negara. Enggak ada baiknya juga gitu loh. Ya minimalnya kita bantu doa. Minimalnya kita bantu seperti yang dilakukan Hadratus Syekh juga, Mbah Hasyim Asy'ari pernah kirim bantuan besar atas nama NU pas tanggal 27 Rajab dikirimkan ke Palestina. Jadi logistik, kemudian makanan, kemudian obat-obatan, itu bentuk pembelaan jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk warga Palestina. Nah, saat ini sampean jihad iso ora ngantuk pas ngaji mawon alhamdulillah itu. Anggap kok jihad fisabilillah, ngantuk ora ngantuk pas wiridan asar wis jihad fisabilillah temenan iku. Berat itu, melawan diri sendiri itu lebih berat daripada melawan musuh. Kayak misalnya ana musuh cetok kafir dibacok sisan kan ngene. Awak dhewe kan biar musuh baca awake dhewe kan ra mungkin to. Oh goblok kowe ngantukane ra mungkin kaya ngono. Ora mungkin kaya ngono. Pun kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaslul ina'i utawi ngumbah wadah apa? Iya, niku ya, bener ya. Ghaslul ina'i utawi mundah wadah. Wa taharatul fana'ilan sucine wadah. Fina apa wadah sih? Wa taharatul fana'i utan bersih utawa sucine pekarangan omah ngoten. Dalam yurithani iku bisa maris apa ghuslul ina wa taharatul fina. Yurithani iku bisa maris apa ghuslul ina wa taharatul fina al-ghina ing sugih. Al-ghina ing sugih. Ruya diriwayatake anil Khatib saking al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, di hadis ini hadis bagi orang-orang yang cinta kesehatan atau kebersihan. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan ngono ya. Kebersihan adalah tugas seksi kebersihan. Harus sing ngono. Dalam pripun. Ya Allah Gusti. Pun. Allah. Teddy, kamu tanggung jawab Teddy. Oh ya Allah. Allah izin. Allah izin. Nggih mriki. Mboten noyek ra. Ele. Bon, nggih derek ngaos mulang. Iki apa nerangno piye wong kepekane nduk kene kabeh. Ghuslul ina bahasa asyara arti bahasanya nggih. Sucinya, bersihnya atau mencuci wadah, begitu piring mbok cuci. Wa taharatul fana dan bersihnya pekarangan. Ora suci dong pekaranganmu sing saka lemah mbok suceni terus. Ngoten. Artinya bersih ya. Jadi wadah yang bersih dan pekarangan yang bersih yurithanil ghina, dua-duanya membuat pemiliknya menjadi kaya. Pripun? Sing pundi? Sing iku ya. Dadi ngapunten nggih ana ribute cilik cah cilik. Pun bosen. Ya, nggih. Diapusi sithik berarti. Dadi lagi di sini di syarahnya kalau kita menjadi orang yang suka bersih-bersih, kita lihat seksi kebersihan perlu tulis besar-besar di sini ya. Jadi jadi logo atau moto
Fardon ini perlu diproposalkan ini menjadi nulis khot ya. Di sini dimaksudkan gini, aina dhafatuhu, kebersihan wadah, yo piring, yo wadah, yo lemari, kebersihan tong sampah ya. Dan juga kebersihan dari pekarangan rumah, yurithanil ghina, akan membuat pemiliknya kaya. Kaya di mana? Ad-dunyawi wal ukhrawi. Di syarahnya seperti itu. Yahtamilu annal murada binil ina al-qalb bidalil hadits anallah ta'ala inna lillahi ta'ala aniyatun min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubi ibadillahi sholihin. Jadi hadis ini bisa dimaknai secara zahir, yaiku mau duwe piring, duwe wadah, duwe pekarangan omah diresiki temenanan, dan bisa diartikan secara tidak zahir. Terus apa kok kon mulang apa iki? Dan bisa diartikan secara makna yang lain. Artinya gimana? Dalam riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hati. Hatinya di mana? Mempunyai wadah, mempunyai wadah. Wadahnya di mana? Wadahnya adalah qulubu ibadillah as-sholihin. Hatinya hamba-hamba Allah yang bersih. Jadi ingatan, apapun yang kamu lakukan di zahirnya, kamu kuresian, kamu ikut penampilanmu rapi, kemudian kamu pacaanem ganteng, orang ngetawat, itu menunjukkan hatimu juga bersih. Ketika kamu bersih, yurithanil ghina, good looking itu penting ya. Sapa ya? Pardon, good looking itu penting. Good look. Bakaji. Kira-kira good looking dengan orang ngetawat ini di luar masalah kezuhudan ya, di luar masalah khumul. Aduh, sekedap. Di luar masalah kezuhudan, di luar masalah khumul. Khumul itu kan memperlihatkan diri bahwasanya sepertinya tidak memiliki apa-apa, gembel. Bahkan ada beberapa wali Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan dirinya dengan penampakan yang seperti orang gila. Ini terlepas dari itu. Tapi kalau sampai normal nggih. Jadi katanya sing ora good looking kira normal kabeh. Sing normal yang good looking itu potensi untuk mendapatkan rezeki itu lebih mudah apa lebih susah ngoten mawon? Lebih mudah kan, lebih mudah ketika interview di perusahaan, good looking, bagus, bisa diterima. Nah, paham ya? Makanya yurithanil ghina, menjadikan kaya. Kan dimau. Wah, di delete kenang. Oh niki. Nah, terus kata beliau, wa qalal Qaunawi, buka Qaunawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wadah. Wadahnya ditaruh di mana? Hatinya para hamba yang saleh. Dan Allah juga memiliki yang namanya pekarangan. Pekarangannya siapa? Pekarangannya Allah itu di mana? Yaitu as-sadr, yang ada di hati juga. Jadi nek ati ombo iku ana temenan. Wa taharatul qalbi fihi al-ghinal akbar wal izzul afqar. Tapi dari kesemuanya itu kekayaan hakiki, kekayaan ukhrawi adalah yang lebih mulia daripada kekayaan duniawi. Wa taharatul qulubi tahsulu bisababi qillati ta'assufati wa ta'alluqati au idhabiha ma khala ta'alluquhu bil haqq. Kesucian hati ini tips dari Imam Al-Qaunawi. Bagaimana agar hati kita itu menjadi hati yang bersih, itu bisa diraih dengan ora kakean sambat. Pertama, qillatu ta'assuf, ora kakean sambat. Tadi kalau kakean sambat kamu enggak bakal bersih hatimu tadi. Terus wa qillati ta'alluqat, dan hatinya sedikit berkaitan dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak punya keterikatan dan keterkaitan dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya
wa bisababi qillati khawasil kathrati wa sifatil imkaniyat siyam ahkami imkanatil wasaid ka tauratil qalbi war ruhi wal hirman wal hujb wal man'i wa nahya takunu bi sifatil muqabalah bi hadhihi wa li kathratil ahdam. Ala kulli hal intinya gini, kalau sampean pengen memiliki hati yang bersih, hilangkan semua keterikatan dan keterkaitan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon. Ya, jadi hadis ini sampean percayai secara zahirnya yo bagus, sampean percayai secara batin juga bagus. Duwe wadah resik, duwe pekarangan omah sing resik, duwe omah sing rapi. Ya, sampean percaya bahwasanya hal ini menyebabkan kaya dunia akhirat, kaya zahir batin, bisa. Tergantung sampean mengimaninya seberapa. Ala kulihal sono hadisnya. Nah ini seksi kebersihan boleh menggunakan hadis ini sebagai hujah mereka. Hujah untuk menakut-nakuti teman-teman yang gak resian, teman-teman sing ora seneng nyapu-nyapu, rak seneng rokan. Ini angger kandhani, ku kere lho kowe, kere kowe. Nek rak resik kere. Bahasane nek pengen sugih kudu resian. Ngoten. Pun. Lanjut nggih, pun. Jadi saya ulangi lagi, al-ina wadah di sini bisa dua arti, yaitu arti yang sebenarnya yaitu koyok piring, koyok wadah, embor dan segala lain, atau yang arti yang tidak sebenarnya yaitu hati. Al-fana itu juga bisa dua arti, yaitu pekarangan rumah atau hati yang lapang. Pun. Wa qauluhu ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Warungokno iki. Nes ngakian ngicik barang. Ghuslu yaumil jum'ah utawi adus dina Jumat. Adus dina Jumat. Wajibun nggih, ndi mau. Wajibun iku wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong sing tau mimpi basah. Sing kene urung balik sapa iki? Paksa iki balik. Kajukasan urung balik. Tedi. Ruwiya an Ahmad, din riwayatake saking Imam Ahmad. Nah, ini arti secara harfiahnya. Katakan Nabi Muhammad SAW, mandi di hari Jumat itu wajib. Bahasanya ngoten, itu wajib bagi orang yang memang sudah pernah balik atau sudah balik kok pernah balik. Jadi balik niku kan pertama ada yang karena mimpi basah, yang kedua ada yang karena umur usia, yang ketiga ada yang karena dipaksa. Paham ra? Sing kene rata-rata dipaksa watake. Tapi di sini wajibnya di sini itu bagaimana? Wajibnya di sini bagaimana? Kata syarih, wajibun aikal wajib ta'kidi au fil kafiyah. Wajib di sini yang dimaksud adalah wajib seperti halnya mandi yang wajib. Cara mandi wajib itu bagaimana? Ta'mimul ma'i alal badani, menyiram air ke atas seluruh tubuh. Itu kan mandi wajib. Ketika sampai ngecerot mimpi, ya, baik biasanya tisu. Ya, iku kan ketika ngecrot nong sewu iki bahasa yang tenanan atau mimpi basah, itu kan wajib mandi junub. Begitu juga mandinya Jumu'ah, itu tata caranya persis kaya mandi junub. Itu yang digunakan mandi. Nek cuman sibina nih mboten mandi niku. Apa meneh mau ngeraup terus mangkat Jumatan mboten nonton mandine gitu. Nah. Ini temenanan ya. Jadi saya ulangi lagi, wajib di sini bukan dimaksud hukum. Kalau hukum wajib niku napa? Yang melakukan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Tapi yang dimaksud di sini, iki repot nek sampai nek carane ngono, padahal kene ya ana sing ngirit banyu barang ya. Alasannya kan menghemat air gitu kan. Alasannya ijik ganteng wudu ra cukup misalnya. Pada di Jumat itu. Maka wajib di sini saya ulangi lagi, wajib di sini bukan wajib hukum,
tapi mandinya artinya seperti itu. Tak beleninnya wajibnya di sini bukan wajib secara hukum, tapi yang dimaksud adalah mandinya seperti mandi wajib. Kenapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ya. Kenapa Kanjeng Nabi mengkhususkan hari Jumat disunahkan untuk mandi Jumat? Sampai tahu adus Jumat tahu ora tangger gebyur-gebyur bar futsana langsung adus terus mangkat. Ora tahu niat watak ya. Wah, malah nenggone jero kula usolli fardal Jumati. Ya ono watake. Karepe adus Jumat malah usolli fardal Jumat. Nggih. Gini. Jadi ini hadis itu menerangkan kesunahan mandi Jumat. Kenapa mandi Jumat sangat sunnah? Sangat sunahnya sunnah muakkadah. Jadi koyok-koyok nek ditinggal ku rada disaru, rada napa nggih? Ya walaupun enggak makro tapi rasane nek ora adus ku ora afdol. Karena gini, lumrahnya Jumat itu di waktu apa pelaksanaannya? Di waktu zuhur kan? Ketika masuk waktu sholat zuhur maka masuklah itu waktu Jumatan. Terus kira-kira apakah orang-orang itu mangkat Jumatan itu yo langsung resik apa yo ana sing mbok gawe? Kan mesti ana sing mbok gawe, ana sing ning pasar. Iki sing normal nggih. Nek sing sampean kan futsalan sing ora turu kan ngono. Iki adalah bagi orang-orang yang mereka setelah bekerja itu ada potensi untuk berkeringat. Nah, makanya kata Imam siapa iki mau ilang meneh. Sungene angel kok. Al-Imam At-Turbisti. Beliau mengatakan fanadabahum ilal ightisali bilafdil wujubi. Maka Kanjeng Nabi mensunahkan mereka untuk mandi dengan memakai lafaz yang wajib liyakuna ad'a ilal ijabah supaya mereka mau melaksanakannya. Ngono. Jadi sampean nek krasa penguk, krasa ora seger awake, krasa kemringet menawa rak tau nganggo deodoran ngene. Lagi 5 meter wae sambune wis keleke rak. Aku ora ngerti, tapi ndek wingi si sorogan karo aku ana sing ngene iku. Nah, mbok sapa iku? Aku arep mune wae, makane bukure tak parakno raine mbok bludeng ora iku. Nah, iku orang-orang seperti ini tahu diri dong gitu loh. Ngira jadi utawa biyen kayak jilbo barang biyen ya almarhum. Jadi setor abuye ora sikatan. Jadi kita tahu di masjid itu banyak orang. Di masjid itu kan tempatnya sempit rapat gitu, rapat. Kira-kira kanan kiri ya mambu ngono lho. Tahu diri dong gitu loh. Apa keringatmu gak barokah wae kok ngono lho. Jadi kudune tahu diri, kudu adus lah minimal lo ngono. Tapi sekarang dirasa cukup pakai parfum ya, kalau menurut saya nggak cukup. Parfum mulek karo keringat. Jadi ini ambune nano. Iki sedep-sedep piye. Penguk wangi tapi penguk. Wangi tapi kudu mual. Piye rasane ngono ya. Makanya di sini sampean semuanya minimal kudune adus. Dan mungkin nuwun sewu di Madinah dulu, kalau sekarang beda. Pripun delok dolanan nggih. Di Madinah dulu itu air tidak semudah sekarang. Jadi wong adus seminggu pisan ku member. Uluh. Paham deh. Jadi wong adus seminggu pisan niku member. Apalagi musim dingin. Kalau musim dingin terus terang saya mandinya seminggu sekali. Gak kuat aku kon adus bendina meneh kon junub. Makane oke pas wayah atisku dikirane kelonan mbek bojoku enak, ra enak. Ya kelonane enak tapi kebablasane ra enak. Soalnya kudu adus junub. Tapi di Madinah zamane Kanjeng Nabi niku airnya susah. Makanya bisa jadi ada ulama yang mengatakan hadis ini ala zahiri.
memaknai hadis ini memang secara zahirnya. Karena di Madinah dulu atau secara umum Jazirah Arab itu air susah, sulit ditemukan, maka mandi minimal seminggu sekali. Itu wajar. Dan jangan mbok bayangke nggih keringete wong mriku kali keringete wong Indonesia. Karena suasananya atau cuacanya niku udaranya kering, ora bakal keringetan. Paham nggih? Jadi nek mriki kan cuacanya lembab. Arep musim dingin ya lembab, sumuk iso sumuk, arep musim panas apa meneh kan ngoten. Tambah sumuk meneh. Ya. Jadi mriki niku potensi untuk kemeringet niku lebih banyak kalau di sana enggak bukan kemeringet. Saya buktikan sendiri futsalan nggih. Futsalan di sana kan bayangane panas ngoten. Yuk kemeringetnya rak sik kaya mriki. Mriki lagi mlayu 10 langkah wis kemringet ngos-ngosan niku gobyos njaba jero kan ngoten. Mriko mboten. Jadi potensi bau badan seperti di sini itu tidak sama gitu loh. Makanya nduk kene iki makanya kebanyakan mereka paling Jumat nganggo parfum, nganggo minyak wangi, nganggo ganteni. Ganteni adus Jumat. Nek kene sampean kok jajal seminggu ra adus, tak takjir aja. Alah pripun. Olah kenang sayang ngono. Ala isit. Pon, ngapah meleh. Gusti ngapunten nggih. Iki kaken dolanan ngajine. Tidak didu. Iki pelajaran bak raimu tok. Pon. Wah. Salah orang iki lho. Iku lho Zidan ae, Mas Zidan. Kampleng mewakili. Mewakili perasaan mbae mau. Ada. Pon. Pon, kita lanjutkan. Pon paham nggih? Wes. Iki sing senengane wuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghaddi fakhidaka fa innal fakhida auratun." Ghaddi nutupono sapa sira. Ghaddi nutupono sapa sira. Fakhidaka ing apa iku sampel ira? Apa? Pupu. Berarti pupu ta ora malah junas. Padahal gini Junas patake bekas gudik ya akeh. Tenang Jun. Telah. Ghati nutupana sapa sira faridaka ing apa mau? Pupu ira. Ning ngene kimbul buka ra ora sing doyan. Fa innal fakhida mongko sak temene pupu. Fa innal fakhida mongko sak temene pupu auratun iku aurat. Auratun iku aurat. Sahihun anil hakim ay ruwiya anil hakim din riwayatake saking al-Imam al-Hakim. Nah, katakan Nabi ini, jadi sing seneng uda-uda ora ana dalil meneh. Ghati fakhidaka, tutuplah apa? Pahamu, ya. Paha itu ditutup. Makane ana al-ittizar bil izar, nganggo sarung, nganggo nutupiku. Jadi secara hadis kata beliau ghaddi fakhidaka fa innal fakhidha aurah. Tutuplah pupumu atau sepupu. Tutup apa jenenge? Selangkangan apa? Pahamu. Tutup selangkangan. Ya, payah ini. Tutuplah pahamu karena paha adalah termasuk aurat. Aurat itu
kemaluan. Ketika kemaluan dalam Islam itu harus ditutupi. Jadi ingat, ini menurut Jumhur Syafi'i walaupun tidak termasuk Jumhur Syafi'i malah termasuk nggih, ma bainas surrati warukbah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Allah alam seperti itu, nanti sampean genah nggih. Jadi kemaluan sejati itu dimulai dari ojo awi masuk ning dhuwur nang jajal nggih. Amit. Wah. Karena dalam mazhab Syafi'i, saya ulangi lagi, di mazhab Syafi'i auratnya piye cah iki karepe. Alah. Ma. Kesel apa? Yang dolanan tok ngajine ngapunten nggih. Iki lho. Bosen. Jadi tak beleni neh, mazhab Syafi'i. Alah walah. Gusti. Oh, seneng. Kesel. Yo, tak gendong karo nerangno nggih. Ada. Rak bayangno 10 kilo. Seneng ae. Pon. Ngeten. Ya. Kita lanjutkan ya, guys. Ini bukan pertunjukan, ini bukan boneka, ini benar-benar wong. Jadi aurat itu kemaluan. Menurut Jumhur Syafi'i disebutkan ma baina surrah wal rukbah, yaitu kemaluan yang itu antara apa? Pusar sama dengkul. Jadi area selangkangan termasuk. Tapi sampean kalau mau lihat madhab yang lain, mungkin ini bagi dalil yang enggak kuat melaksanakan hadis ini bisa pindah madhab. Misalnya madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Aurat itu as-sau'atan. Yaiku mas kuntul iku tok. Ini dalil-dalil, makanya mungkin ini ya pakaian kotekanya orang-orang Papua itu ya itu tadi ya, as-sau'atan, kundul itu saja. Ini bisa jadi pegangan kalau memang di sana madhabnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau di sini jangan pakai madhab itu, makanya diselentikkan jangan camu kok. Itu madhabnya Imam Ahmad Waruya dan juga diriwayatkan madhabnya Imam Maliki. Terus ternyata kemudian ini permasalahannya, aurat ini dibawa-bawa terus di rumah apa di luar tok ngoten. Ada hadis diceritakan suatu saat tuh Kanjeng Nabi itu pakai pakaian yang tidak biasanya. Jadi ndok ngene kono jelas Kanjeng Nabi terlihat apa ya? Sekedap kepean. Ini mau di sini di sini annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana muttaji'an fi baitihi kashifan fakhidahu. Suatu saat Kanjeng Nabi itu layah-leweh teng mundi
Dalem, layah-layah. Rusak iki 3 juta. Oh, pengen nyekel iki ket mau. Gis pokoke ijol dirusakno kenang kowe, Gis. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi di rumahnya Sayyidah Aisyah itu mutajian layah biasa. Kemudian kasyifan apa? Fakhidahu, terlihat apa iki? Pahalnya beliau. Kemudian masuklah Sayyidina Abu Bakar. Fasta'dana Abu Bakar fa'adina. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk, dikasih izin dan beliau masih dengan kondisi seperti itu. Karena Abu Bakar bagaimanapun adalah mertuanya. Jadi mau tiba tah, Bu, pangan. Meneng. Terus kemudian fasta'dana Umar. Di saat itu juga Sayyidina Umar juga sowan. Dan Kanjeng Nabi juga masih terbuka paha beliau. Yo aja bayangno sempakan tok yo ora zaman semono ora ono sempak. Jadi kemungkinan pakaian baju beliau tuh nyingkap. Sarungnya Kanjeng Nabi itu enggak seperti sarung kita yang sudah ada jahitan. Ini kita kan kalau pakai ada jahitan tengahnya ngeten nggih. Iki ana jahitane mbok tengah ta mbok kok ndi iki biasane ya. Pokoknya nganggo ngono. Nah, kan ada jahitannya. Kalau sarungnya zamannya Kanjeng Nabi itu seperti pakaian ihram saat sekarang. Sing tahu umrah, sing tahu haji niku mesti paham. Jadi piye boy? Kain tok ya boy ya. Kain agar diblebet-blebet kayak sarung ngoten. Nah, itu namanya Oh ya nek umrah kok dijahit iku ya malah mboten sah makeh dam. Jadi ora dijahit, betul-betul tidak dijahit. Kemudian akhirnya datanglah fasta'dana Utsman. Sayyidina Utsman datang barulah Kanjeng Nabi menurunkan sarungnya. Jadi ngeten. Aurat itu kalau dirasa memang masih keluarga, kalau dirasa masih keluarga banget, itu berarti tidak begitu masalah. Hadis ini hanya bisa dipakai di mana di rumah. Begitu juga sampean bisa pakai hadis ini tapi di rumah. Ojo nggone ngene pekarangan karo nyopot tangga-tangga ngono. Mbak sarung nganggo cawet tok. Iki pamer manuk kok piye-piye ngono. Mboten pareng. Kaya ngono ora oleh. Paham nggih? Jadi nek sampean di rumah, kondisinya di kamar yang tertutup, boleh ndak seperti itu? Boleh nggih? Kasarannya boleh, los lah kasarannya. Tapi yo ngerti-ngerti juga nek duwe saudari perempuan, kemudian yang atau sepupu yang bikin kamu ngaceng, itu bahaya. Itu. Jadi ojo nafsu mbek dulurmu. Ora oleh. Paham nggih? Paham. Ojo sampai kelihatan. Ini maksudnya cerita ini saya ceritakan tapi jangan sampai sampean jadikan dalil untuk wintal-intul ning omah ngono lho. Ngene ngarepane pake make ngono, Pak. Karo kadokan cekak pakane sarungan nganggo jubah malah ngono. Pak, piye Pak kabare? Kurang ajar. Paham kan? Ya kayak gitulah. Jadi ini hanya hukum, hanya masalah hukum. Tapi nek masalah adab jangan dipakai. Lah kenapa Kanjeng Nabi melakukan seperti itu? Ojo mbok bayangno kamare gede kaya omahmu. Kamarnya memang kamar khusus, memang cuman beliau sama Sayyidah Aisyah. Tur yang masuk siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang masuk Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Utsman masuk, beliau juga langsung ganti jenenge? Kostum kan gitu. Pripun sampeyan? Seneng. Ke kamera. Moh. Teddy. Paham nggih? Ini masalah hukum. Jadi jangan ojo li jarak li. Ono hadise kok ngono bahaya. Ono hadise. Ndi mau. Dan begitu juga
ini masalah yang penting juga. Ketika sampean duwe dulur wedok, adik wedok, cicili, iku jangan dibiasakan nganggo pakaian apa sing terbuka. Dalam hadis lain, ghattu hurmata auratikum au kama qala. Ghattu hurmata auratahu. Tutuplah apa auratnya anak perempuan kalian. Jadi cilik-cilik saat niki kok dipakai apa biasa niki? Tank top, lingerie. Oh, keliru ya. Bikini. Kayak pakaiannya Sandy gini, bikini Batam ya enggak boleh. Jadi walaupun belum nyahwati dalam kasus ukuran orang normal anak kecil itu belum nyahwati, tapi jangan sampai dibiasakan punya pakaian-pakaian yang apa istilahnya khususnya sing wedok lah ya. Nek sing lanang sih ra pati masalah kados Muhammadan ngene iki biasa. Nah, dadi nek sing kaya Akram kok Sobi. Nah, iki aja dibiasake. Karena hukumnya menurut jumhur hukumnya auratnya anak kecil itu sama kayak hukumnya auratnya orang besar. Toh saat niki banyak kasus kan ada kemarin saya lihat video viral ada kasus orang yang memperkosa bayi umur 1 tahun. Ada. Astagfirullah. Itu namanya juga fantasi kan. Jadi saya juga gak paham kenapa orang bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Ini jam piro iki sih? Oh, pun adzan. Perang sedelok nggih. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Ghafarallahu azza wa jalla li rajulin ama baghusna syaukin. Ghafara ngapura Allah sapa Gusti Allah azza wa jalla. Allah sapa Gusti Allah azza wa jalla. Li rajulin keduwe wong lanang. Li rajulin keduwe wong lanang. Amato kang ngilangake. Jujur amit. Amato kang ngilangake, nek paham ngilangake, nyingkrehake. Amato kang ngilangake utawa nyingkrehake sapa? Rajul. Amato kang ngilangake utawa nyingkrehake sapa rajul. Husna syaukin ing ranting berduri. Husna syaukin. Aja anakmu aja jenenge husna syaukin keren. Husna syaukin ing ranting berduri anit tariqi saking dalan. Sing di ngapura apa? Anit tariqi saking dalan sing di ngapura apa madu rupane ing pira dosa, ing pira-pira dosa. Ing dosa ngoten mawon. Kan ghafara fi'il Allahu dados fa'il maf'ul bi keri ma ing dosa. Taqaddama kang wis kliwat apa ma? Taqaddama kang wis kliwat apa ma? Min dambihi saking dosane. Man? Min dambihi saking dosane man wama lan barang. Wama lan barang ta'akhkhara kang bakal teka apa? Ma ta'akhkhara kang bakal teka apa ma? Ruya dan riwayatake hadis Ani bin Zaghboyah. Nek FF ono Zaghbawah bisa tapi Zaghboyah. Apa sih salah? Diriwayatake saking Al-Imam Ibnu Zaghboyah. Jadi ngeten, kita kan agama kita kan agama Islam, nggih. Agama kita agama Islam. Nggih. Wah,
Teddy. Lah isa di Ted bapak anakku Ted. Kok pelet Ted. Di dalam agama Islam itu kita mengenal yang namanya pahala, mengenal yang namanya dosa. Potensi berpahala itu banyak, potensi menghapus dosa juga lebih banyak. Jadi amal sedikit sekecil apapun, kalau Allah menganggap itu baik, ya baik. Makanya di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi kan ngendikan syu'abul iman itu ada sekitar 70-an ya, 73 berapa itu. Yang paling tinggi adalah ilaha illallah, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariqi, menghilangkan rintangan yang ada di jalan. Nah, ini kalau di sini di Kanjeng Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya orang yang mau apa? Yang mau menghilangkan ranting berduri dari jalan. Yang di ngapura apa? Ghafarallahu ma taqaddam, dosa yang sudah au ma ta'akhir, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi wong Islam ku enak asline, kenemenan asline. Nek wong Islam ku jek mlebu neraka iku jenenge nemen, soalnya potensi untuk apa melebur dosa itu sangat banyak. Wong membuat sampah ku lho sudah dadi ganjaran. Besok misalnya kok ono mlebu swarga, ya misalnya Fardon mlebu swarga. Kenapa mlebu swarga? Karena saya ikhlas menjalankan tugas sebagai saksi kebersihan. Segala yang kotor-kotor saya bersihkan. Wah. Misalnya kan ora mungkin. Nah, itu kalau memang diniati ibadah betul, Allah Subhanahu wa taala gak akan pelit. Kok terimane ngapura? Sampe lah ngerti dhewe ceritane Imam Ghazali kan masuk swarga karena apa? Karena lalat. Ada seorang zaniyah tukang zina, pelacur, enggak paham. Pripun? Ada seorang pelacur karena dia punya rasa kasihan dengan anjing yang anjing yang dahaga dijikokno ngombe, mlebu swarga. Lah sampeyan iki masyaallah wis santri ya. Wah, ganteng, good looking ya. Kejaba iki. Good looking, kok ijek ora mlebu swarga, nemen. Ijek ora mlebu swarga, nemen. Jadi di sini pokoknya wah benginging. Ada. Walihada qala jam'un bal hadis. Maka dari itu banyak beberapa ulama yang mengkomentari hadis ini. Inna qalil khairi yahsulu bihi katsirul ajri. Sesungguhnya amal yang sedikit itu bisa menjadikan potensi kita mendapatkan pahala yang besar. Jadi ana wong sing istiqomah karo misale nitili upo, kok coba arani wah amal gak berguna. Misale upluk-upluk lho ngene di WC iku sapa ngerti ngresiki lumutan ngono iku. Nah, dadi coba delok upluk-upluk. Loh, sampai ada seorang wanita di zamannya Kanjeng Nabi, seorang sahabiyah yang dia itu tidak bisa jamaah di masjid, tapi selalu ngeresiki masjid. Ketika kapundhut Kanjeng Nabi cari nih si fulanah di mana, kok masjidku kotor. Sudah meninggal ya Rasulullah. Lho kok ora gelem kondo aku. Emosi Kanjeng Nabi. Terus didongakno mlebu swarga koyo ngene iku. Jadi banyak sekali potensi orang bisa masuk swarga itu akeh. Disenengi bojo terus ya swarga. Ngrumati anak sing ngene iki ya swarga. Ih, wallahu a'lam. Bis.